Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Kreatif. Akhir-akhir ini di beranda Facebook itu bertebaran berbagai macam gambar yang ada soalnya atau teka-teki gambar atau apa itu namanya. Saya juga nggak tahu, kurang jelas. Yang jelas itu ada dua gambar yang menyita perhatian saya dan cukup unik ya, cukup menarik. Jadi kali ini saya akan membahas dua gambar itu. Nah, sebelum kita membahasnya, ada baiknya sahabat calon kreatif untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya biar saya lebih semangat lagi buat membuat videonya. Oke ya, saya hitung 1, 2, 3. Nah, ini gambarnya, jadi kita akan membahas ini. Oke, jadi di sini ada dua persamaan, langsung saja ya. Di sini ada dua persamaan, dan ini ada persamaan satu. Persamaan satunya ini ada daun ya, daun. Di sini ada satu daun, satu daun, satu daun. Hasilnya jadi 3. Oke. Jadi satu daun ini nilainya 1, satu daun nilainya 1, satu daun juga nilainya 1. Oke, sekarang kita ke persamaan kedua. Nah, karena di persamaan satunya itu adalah daun, sehingga kebanyakan orang ketika disuguhkan persamaan yang seperti ini, maka yang terpikir terlebih dahulu adalah berapa banyak daun yang ada di sini. Ya. Padahal ini jelas-jelas bukan hanya daun saja, ya. Jelas-jelas ini bukan hanya daun. Di sini ini ada daun, ya. Kita bahas ya. Di sini ada daun, kemudian ada batang, kemudian ada akar. Sebenarnya juga ada ranting juga di sini nih. Nah, kita misalkan daun itu sebagai X, batang sebagai Y, akar sebagai Z. Oke. Nah, kalau di sini ada banyak daun ya, karena di sini banyak daun, bukan cuma satu daun saja atau 2, 3 daun atau 10 daun, tapi dia memiliki banyak daun dan satu batang. Kelihatan satu batang, terlihat ya. Anggap saja satu batangnya. Dan akar nggak kelihatan, ada di dalam tanah itu akar. Jadi kita deskripsikan, asumsikan atau apa ya namanya. Oke, jadi daun, batang, akar itu hasilnya adalah cereng, pohon guys. Jadi ini pohon. Nah, karena saya asumsikan di sini ada satu batang, sehingga dia ada satu pohon. Di sebelahnya juga begitu, satu pohon, sehingga jawabannya adalah jeng jeng jereng, 2 pohon. Ya iyalah 2 pohon, orang kelihatan ini 2 pohon, kita hanya dikecohkan oleh gambar ini. Jadi sebenarnya gambar ini gak penting. Ini jelas-jelas ini pohon, bukan hanya daun. Kalau dia hanya daun, maka di sini ini tumpukan daun. Ini juga tumpukan daun. Lanjut. Ada 4 persamaan. Jadi di sini ada 4 persamaan. Ini ada telur. Ada 3 telur, nilainya 30, sehingga satu telur itu nilainya 10, satu telur 10, jadi hasilnya 30. Oke, yang kedua, persamaan kedua, satu telur itu nilainya 10 dan di sini ada nilai 18, sehingga kedua ini ada apa? Jadi
Ini nilainya 8 sehingga satunya dapat 4, ini 4. Nah, kita lihat di sini ada daun 1, 2, 3, 4. Ada 4 daun, berarti satu daun itu bernilai 1. Oke, lanjut yang keempat. Di sini ada 4 juga daunnya, kemudian dikali dengan satu telur nilainya 10, sehingga ini mana nih kosong, 4 kali 10 jadi 40, di sini 46, sehingga batako ini nilainya 6. Oke, sekarang yang berikut. Ini adalah tumpukan, bukan tumpukan, ini adalah sejumlah telur, jumlah yang banyak telur. Kemudian ini ada satu pohon. Ini di sini ada batako. Oke, sekarang kita mulai mencoba untuk menjawabnya. Oke, masih ingatkah kalian dengan materi yang ada di SD? 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita anggap itu sebagai teorema manusia. Teorema manusia, astagfirullah. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Teoremanya itu ya. Nah, rumusnya ini karbohidrat tambah protein tambah mineral tambah vitamin tambah mineral tambah susu. Oke, karbohidrat itu mewakili nasi, protein itu adalah lauk pauk, kemudian vitamin dan mineral itu adalah buah-buahan dan sayuran. Oke, kemudian susu. Untuk menyempurnakan itu harus ditambah susu biar jadi 5 sempurna. Oke, lanjut. Di sini ada telur. Oke, telur. Jadi telur itu dia mewakili telur. Nah, di sini saya tidak bilang saya tidak bilang. Di sini ini kita anggap sebagai tanaman ya, guys. Dan di sini adalah batako. Oke. Pertama telur. Jadi telur itu bisa jadi protein yang di situ, di rumus itu, protein atau lauk pauk ya. Selain itu, ternyata protein juga bisa mewakili susu. Kenapa susu? Karena di susu itu dia mengandung protein hewani. Nah, telur itu dia merupakan salah satu protein hewani. Oke, lanjut tanaman. Nah, tanaman kita asumsikan dia mewakili karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kenapa karbohidrat, vitamin, dan mineral? Oke, jadi karbohidrat itu dihasilkan dari tanaman. Tanaman apa? Misalkan nasi ya, dari padi. Misalkan singkong, tanaman singkong. Kemudian vitamin dan mineral itu kan dari buah-buahan dan sayuran. Dari buah-buahan dan sayuran berarti tanaman itu mewakili karbohidrat, vitamin, dan mineral, sehingga 4 sehat 5 sempurnanya sudah terpenuhi oleh telur dan tanaman. Oke, telur dan tanaman, sehingga telur tambah tanaman atau telur kali tanaman saya asumsikan sebagai kebutuhan per individu. Oke, kebutuhan per individu karena di sini ada telur banyak, telurnya banyak, sehingga ini kebutuhan untuk lebih dari satu orang. Karena di sini telurnya banyak, terlalu banyak, orang-orang kalau makan telur terlalu banyak nanti kolesterolnya tinggi. Jadi di sini harus ada banyak orang, harus ada lebih dari satu orang. Nah, yang lebih dari satu orang kita ambil yang paling sedikit itu adalah satu keluarga. Jadi ini adalah kebutuhan satu keluarga. Oke, lanjut.
Sekarang batako. Batako itu ternyata bisa dibuat rumah. Nah, batako itu mewakili rumah. Batako mewakili rumah. Nah, kalau ini semua dijumlahkan, berarti ini adalah kebutuhan rumah tangga. Tetapi di sini bukan dijumlahkan, tapi ini dikurangi. Sehingga ini satu keluarga tanpa rumah. Jadi jawabannya adalah, menurut saya ya, sebuah keluarga yang sedang berencana membangun rumah. Tuh kan, dasar stres dia. Oke, seperti itu lelucon kita hari ini. Semoga dapat menghibur saudara-saudari setanah air Indonesia. Jangan bosan-bosan. Buat yang merasa tertipu dengan jawabannya, jangan marah. Saya mohon maaf juga. Oke, itu saja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.